Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke teman-teman semua, jadi kali ini teman-teman kita akan membahas tentang soal HOTS untuk tes wawasan kebangsaan part yang pertama dengan materi pengamalan Pancasila ya. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu notifikasi terbaru tentang video aku yang selanjutnya. Dan juga ya teman-teman ya, untuk materi kali ini kita belajar bareng, jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan, silahkan komen di kolom komentar ya, karena saya juga bisa saja salah ya. Jadi tetap bersifat kritis, takutnya saya ada yang salah karena kita belajar bareng di sini sifatnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, Alang Gumilang, pria lulusan Institut Pertanian Bogor atau IPB yang menjadi pengusaha properti di usia muda. Awal usahanya dijalankan saat masih duduk di bangku SMA, saat itu Elang enggan untuk bergantung kepada orang tua. Sikap mandirinya ini mulai terlihat saat ia terjun ke bisnis dengan berjualan donat di sekolah dan ditawarkan ke teman-teman kelas. Motivasinya saat itu hanya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Namun, usahanya kala itu harus berhenti ketika orang tuanya tahu mereka lebih ingin Elang untuk fokus di pelajaran tanpa harus memikirkan biaya kuliah. Nah, kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan Pancasila sila keberapa? A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, atau E. Sila pertama atau sila ke-1. Ya, jawabannya adalah yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah sila yang kelima ya teman-teman ya, yang A. Kenapa yang A? Karena sila kelima ini juga memuat bekerja keras teman-teman ya. Jadi bekerja keras, orang yang bekerja keras itu juga termasuk ke dalam sila yang kelima ya. Jadi di sini tujukan kenapa bekerja keras di sini kalimatnya teman-teman, yang menjadi pengusaha properti usia muda, ya kan? Berarti dia bekerja keras pada waktu mudanya untuk mencapai ini. Kemudian di bangku SMA ia enggan untuk bergantung pada orang tua, ya. Kemudian sifat mandirinya terjun ke dunia bisnis dengan berjualan donat. Dia juga bekerja keras untuk menafkahi dirinya sendiri ya, kemudian ditawarkan kepada teman-teman kelasnya. Nah, motivasinya yaitu ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Berarti dia adalah ciri-ciri orang yang suka bekerja keras teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya adalah sila yang kelima teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa terima ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 teman-teman. Dari suara.com, Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Antonius Beni Susetio, geram terhadap aksi vandalisme di Musola Darussalam, Barum Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Beni menegaskan tindakan vandalisme tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun, agama apapun, suku apapun, apalagi dilakukan di tempat ibadah. Ia menuturkan semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melindungi tempat ibadah sehingga nilai-nilai sakral rumah ibadah wajib dihormati. Selain itu, Beni juga menilai pelaku vandalisme tersebut tidak memiliki kaidah-kaidah moral. Untuk itu, Beni meminta aparat kepolisian menindak tegas pelaku vandalisme di Musola Darussalam, Barum Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Namun demikian, polisi malah belum bisa memastikan keyakinan apa yang telah dipelajari Satrio, sehingga nekat melakukan perusakan terhadap tempat ibadah. Masih didalami, saya belum bisa menyimpulkan sekarang. Pelaku juga masih terus dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Polres, kata dia. Berdasarkan uraian di atas, upaya pemecahan masalah harus diselaraskan dengan pencerminan sila keberapa? A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau yang E. Sila kelima. Ya, teman-teman ya. Menurut teman-teman, jawabannya adalah yang sila yang
pertama. Bener ya teman-teman. Kenapa sila yang pertama? Karena di sini ini mencakup tentang keyakinan seseorang ya. Jadi di sini menegaskan tindakan vandalisme ya. Tindakan vandalisme adalah coret-coret teman-teman ya. Jadi vandalisme ini adalah coret-coret di tempat ibadah. Nah, di sini teman-teman. Nah, mengganggu tempat ibadah, melakukan perusakan, kemudian melakukan apa lagi ya? Pokoknya mengganggu tempat ibadah agama lain berarti masuk ke dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa teman-teman ya. Oleh karena itu berarti di sini untuk perlakuan yang disebutkan pada pada cerita ini adalah melanggar sila yang pertama teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjut ya. 3. Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Amblon Lease sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tahanan kehidupan bermasyarakat ya. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang yang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama, sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik di atas? A. Perbedaan agama dan kepercayaan. B. Perbedaan keyakinan dan adat istiadat. C. Perbedaan golongan antar lintas daerah. D. Perbedaan kebudayaan. Atau E. Perbedaan sara. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Ya, teman-teman ya, berarti jawabannya lebih kemana? Lebih kepada sara ya. Jadi di sini kenapa jawabannya sara ya? Karena di sini itu mencakup semuanya teman-teman. Kalau misalnya perbedaan agama dan kepercayaan, iya, ya kan? Di sini antara berbeda agama ini, ya kan, antara Islam dan juga Kristen. Ya kan, saling orang meregang nyawa di sini kalimatnya. Keyakinan adalah adat istiadat, otomatis masuk juga, ya kan. Kemudian golongan antar lintas daerah juga masuk dan kebudayaan juga masuk, ya kan. Berarti otomatis karena ini masuk semua, kita memilih yang sara, ya. Jadi mencakup ke semuanya, ya. Suku, agama, singkatannya suku, agama, ras, ya, dan antar golongan. Nah, jadi di sini mencakup keempat pilihan yang di atas sehingga kita memilih yang E ya teman-teman ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 ya. Ini dari Medan iNews ID. Masyarakat adat Batak yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN wilayah Tanusatak mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan kantor staf Presiden di Jakarta. Dalam sepekan terakhir, Kemenko ya, kunjungan itu sebagai upaya pendekatan persuasif kepada pemerintah atas perampasan wilayah adat di kawasan Danau Toba sejak keluarnya putusan MK 35 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Kami mendesak KLHK untuk segera menghentikan konflik yang timbul berulang kali di wilayah adat Tanah Batak. Jalan penyelesaian yang kami minta kepada KLHK yakni upaya pengukuhan hutan adat. Langkah berikutnya yang menurut kami paling mungkin bisa ditindaklanjuti sambil menunggu proses Perda atau SK Bupati tentang masyarakat adat, yakni dengan menginventarisasi hutan adat, kata perwakilan AMAN Tanah Batak Roganda Simanjuntak saat dikonfirmasi iNews ID, Rabu, tanggal 15 bulan Agustus 2018. Dia mengungkapkan masyarakat adat umumnya masih terus mengalami intimidasi dan konflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TBK) serta klaim hutan negara. Berdasarkan uraian di atas, upaya pemecahan
masalah harus diselaraskan dengan pencerminan sila keberapa? A. Sila kedua yang didasari sila pertama. B. Sila kedua yang mendasari sila ketiga dan sila keempat. Atau C. Sila kedua yang mendasari sila ketiga. Atau D. Sila kedua. Atau E. Sila kedua yang mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang E ya. Jadi kalau saya lebih ke E, kenapa di sini? Jadi kalau di sini kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Itu juga masuk ke dalam sila ketiga dan keempat, kemudian kelima ya. Jadi di sini masuk ke Persatuan Indonesia, permusyawaratan tentang pemerintahan, ya kan? Karena di sini ada SK Bupati dan juga Perda, ya kan? Berarti tentang pemerintahan. Dan yang kelima tentang keadilan sosial untuk mendapatkan kebebasan ya teman-teman ya. Jadi mendapatkan keadilan kok kebebasan ya. Jadi di sini menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Nah di sini padahal di akhirnya masyarakat adat umumnya masih terus mengalami intimidasi dan konflik. Ya. Nah di sini ya. Jadi tentang klaim hutan negara. Jadi di sini dia tuh mau minta agar mana ya kalimatnya tadi. Nah yang kami minta pihak KLHK yaitu upaya pengukuhan hutan adat. Nah teman-teman ya. Nah di sini. Jadi di sini lebih kepada sila kedua, kemudian sila ketiga, keempat, dan kelima ya. Berarti jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nomor 5. Jakarta, CNBC Indonesia. Banyak orang Indonesia lebih suka membeli busana hingga aksesoris dari brand asing. Bahkan menurut mereka desainer kondang Ali Karisma, merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ali pun menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Ketua Indonesia Fashion Chamber atau IFC itu mengakui kalau produk asing memiliki kualitas yang baik. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan aktualisasi Pancasila sila keberapa teman-teman ya? A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, atau E. Sila pertama. Ya, jawabannya adalah sila yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi persatuan Indonesia ini salah satu cirinya adalah cinta produk Indonesia. Nah, mencintai produk sendiri, maaf ya, bukan Indonesia. Nah, mencintai produk sendiri itu adalah suatu wujud perwujudan dari sila ketiga persatuan Indonesia ya. Jadi di sini kan ada kata-kata atau keterangan bahwa dia itu suka membeli brand asing. Nah, di sini ya. Padahal kita diajarkan untuk membeli produk dari negeri sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini. Nah, di sini juga bisa atau membuat kesadaran untuk menggunakan produknya sendiri ini ya di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Kita lanjut untuk di part 2 nya supaya nggak kepanjangan ya. Oleh karena itu teman-teman, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya nanti tahu nih untuk di part 2 nya ya. Kita lanjut di part 2. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Silahkan komen di kolom komentar kalau memang ada yang salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.